Halo sahabat Republik Investor, berjumpa lagi bersama saya Iksan. Nah, pada video kali ini, sesuai judulnya, kita akan coba melihat korelasi antara indeks PMI dengan IHSG, terutama untuk memproyeksikan atau memperkirakan IHSG di tahun 2021 akan bergerak di level berapa. Nah, sebelumnya saya coba share screen dulu ya. Sebelumnya di tahun 2020 kan ini indeks bergerak di level 6.000 ya, dan kemungkinan akan ditutup di level 6.000 gitu. Nah, kemudian pertama kita mau lihat dulu ya bahwa ada loh korelasinya antara PMI dan IHSG. Nah, oke, sebelumnya ada yang pernah nanya, apa sih kunci kalau kita, kan biasanya kan ketika indeks itu turun, eh, kita cenderung takut ya untuk masuk ya. Contoh di level-level kemarin di bulan Maret. Indeks bahkan turun sampai ke 3.000 berapa nih? 900 ya. Gitu. Nah, dulu ada pertanyaan tuh. Apa yang bikin kita yakin bahwa ketika IHSG turun, itu proyeksinya ke depan bakal naik gitu dari titik terendahnya. Nah, saya coba menjawab salah satu GCI ini kan leading indikator ya, atau ya salah satu lah barometer indikator perekonomian di suatu negara. Nah, biasanya indeks saham di negara tersebut merupakan leading indikator akan keadaan perekonomiannya. Nah, balik ke pertanyaan tadi, apa yang bikin saya yakin bahwa IHSG ini udah agak rendah lah. Jadi ketika kita masuk di level indeks yang cukup rendah, kita masih tenang atau pede atau confidence. Nah, salah satu jawabannya adalah kenalan dulu sama indeks PMI. Gitu ya. Nah, indeks PMI apa sih? Gitu ya. Indeks PMI itu berdasarkan, ya ini supporterforex.com ya. Uh, Indeks PMI merupakan indikator ekonomi yang mencerminkan keyakinan para manajer bisnis di sektor manufaktur sehingga berdampak di pasar saham dan pasar forex. Sedikit kita lanjut ya definisinya. PM indikator ini dibuat dengan melakukan survei terhadap sejumlah purchasing manager di berbagai sektor bisnis. Angka indeks PMI yang tinggi menunjukkan optimisme pelaku pasar sektor bisnis tersebut terhadap prospek perekonomian ke depan. Nah, ini kuncinya. Karena saham itu balik lagi forward looking ya. Apa yang kita beli, kita berharap di kemudian hari akan lebih tinggi harga sahamnya. Sehingga bisa merealisasikan keuntungan. Nah, hampir semua negara maju merilis data ini. Di Amerika namanya ISM, di Cina PMI Caixin. Nah, gimana sih cara membaca indeks PMI? Indeks PMI dianggap investor di sektor ini sebagai mungkin lebih tepatnya salah satu ya leading indikator bagi perekonomian secara keseluruhan agar bisa memperoleh gambaran mengenai hasil penjualan, upah tenaga kerja, persediaan barang dan tingkat harga. Sebagai acuan, indeks PMI digunakan angka 50,0. Apabila angka indeks di atas 50, maka sektor yang disurvei tengah mengalami ekspansi atau pertumbuhan. Sedangkan jika angka indeks di bawah 50, berarti sektor yang disurvei sedang mengalami kontraksi atau perlambatan. Nah, langsung ya. Ini ada perhitungannya, ada waktu rilisnya, bisa kalian baca sendiri. Poinnya adalah, apa sih pengaruh indeks PMI terhadap harga saham? Nah, kenaikan PMI sekali lagi menunjukkan optimisme pelaku bisnis manufaktur, sehingga menarik investor untuk masuk ke sektor ini. Di pasar saham, khususnya di harga saham-saham di sektor terkait, akan cenderung naik. Gitu. Itu intinya teman-teman. Jadi,
intinya tuh ini sih, ketika PMI di atas 50 dia ekspansi, nah di bawah 50 dia kontraksi atau sedang mengalami perlambatan. Kita lihat historical. Jadi data PMI ini dirilis setiap bulan. Nah, ketika PMI di bulan April rilis di 28, ini 28 ya, karena the lowest-nya adalah di 28, bahkan 27,5 gitu. Nah, ketika di sini kan kita secara psikologis pasti masih sungkan untuk masuk ya, karena wah IHSG pasti parah nih gitu. Dan terbukti ya, bahwa ini kan bulan April. Nah, di sekitar Maret April itu titik terendahnya IHSG. Nah, terus uh, tapi kan perlahan-lahan IHSG naik, gitu ya. Perlahan-lahan IHSG naik, tapi kan pertanyaan adalah apakah IHSG akan turun lagi ke depan ketika di bulan-bulan ini, gitu ya. Nah, tadi kita bahas sebelumnya, salah satu leading indicator adalah PMI. Kita lihat PMI, ternyata setelah bulan April, Mei itu masih di bawah 50 atau masih mengalami kontraksi. Tapi telah mengalami perbaikan gitu dibandingkan April. Begitupun seterusnya di bulan Juni meskipun masih di bawah 50 tapi telah menunjukkan perbaikan. Di bulan Juli masih di bawah 50 dan menunjukkan perbaikan. Hal ini yang juga membuat IHSG dari bulan April ke Juni, Juli itu masih cukup ini ya, trennya kenaikan gitu, mengalami kenaikan. Nah, mungkin teman-teman bingung. Udah ini kan historical datanya. Gimana nih PMI ke depan gitu kan? Itu kan menjadi salah satu leading indikator untuk IHSG di tahun berikutnya. Betul. Nah, enaknya ini di tradingeconomics.com ya, kita bisa lihat forecast-nya. Forecast PMI berdasarkan apa? Berdasarkan econometrics yang dia buat sendiri gitu. Sorry, ini IHSG ya. Nah, PMI-nya dulu, kita bicara PMI. Nah, ini ya, according to our econometric models. Jadi dia prediksi bahwa di tahun 2021, ya kan, looking forward, we estimate manufacturing PMI di Indonesia akan berada di level 53 atau ekspansi dalam 12 bulan. Dalam jangka panjang, PMI Indonesia diperkirakan ada di tren di level 51 di tahun 2021 dan di level 51,5 di tahun 2022. Artinya apa? Secara tren PMI-nya menurut econometric modelnya akan naik. Gitu ya. Berarti kan IHSG akan naik dong gitu ya. Ke level berapa di tahun depan? Nah, ini juga ya dari trading economics kita lihat forecast-nya untuk GCI. Nah, di tahun-tahun berikutnya GCI expected di 5.927. Nah, according to trading economy global macro model dan analysis expectation, looking forward we estimate di perdagangan di level 5.591 dalam 12 bulan. Nah, ini ya trennya gitu. Tapi tadi balik lagi, kalau dari PMI-nya sih cenderung naik ya untuk tahun 2021 di level 51 dan 51,5 di level di tahun 2022. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah berapa level indeksnya kalau PMI-nya naik. Nah, sebentar saya share, tadi saya nemu juga di mana di Bloomberg ya. Jadi saya iseng gitu ketik GCI forecast, keluar angka ini. 6.648 merupakan the best target price of GCI menurut Bloomberg dengan EPS 229 perak dan PI di level 26,29 kali. Seperti itu. Jadi jelas ya korelasi antara PMI terus apa namanya IHSG dan IHSG. Oke, saya stop share dulu. Oke, nah jadi
itu kesimpulannya bahwa video ini diharapkan bisa menjadi knowledge baru bagi teman-teman yang belum tahu bahwa PMI merupakan salah satu leading indikator terhadap IHSG. Nah, PMI sendiri menurut econometric modelsnya Trading Economics akan berada di level 51 di tahun 2021 dan 51,5 di tahun 2022. Adapun indeks diproyeksikan bergerak di level yang tadi telah disebutkan oleh Bloomberg, yaitu di level 6.648. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi kalian yang minat untuk join webinar kita secara offline, silahkan daftar dengan klik link description di bawah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat tahun baru 2021.